Part 1 analisa sidang Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki 21 Agustus 2025. Nah, sahabat cendol, di sidang kemarin itu kesaksian dari Nikita Mirzani cukup menarik sahabat cendol. Karena jaksa penuntut umum fokus ya pada isi percakapan WhatsApp antara Mail dan Nikita Mirzani. Nah, yang jadi perdebatan adalah bagaimana jaksa penuntut umum ya membacakan isi percakapan tersebut dengan intonasi yang menurut sebagian netizen ya seolah-olah dibuat-buat untuk memberikan kesan-kesan tertentu. Biar netizen channel memberikan contoh yang sederhana ya. Jadi sahabat cendol, ini adalah screenshot percakapan WhatsApp antara netizen cendol dengan adik ya. Jadi Sakir ini masih kelas 1 SMP. Nah, di sini netizen cendol menulis ya akan mematahkan kaki, lalu dibalas oleh Sakir dengan kata kau. Kalau dibacakan dengan intonasi marah, jadi bisa saja terdengar seperti ancaman serius ya. Tapi bagi saya dan Sakir yang menulis pesan itu, konteksnya adalah candaan sahabat channel. Dan inilah yang disebut dengan multi tafsir dalam komunikasi digital. Kembali ke sidang Ismail Marzuki. Jadi sahabat channel, ketika Nikita Mirzani menanggapi dan menekankan bahwa isi chat tidak bisa serta-merta dipahami sama ya dengan komunikasi secara langsung melalui lisan. Nah, menurut netizen cendol itu langkah yang cerdas. Jadi sahabat cendol, dalam psikologi hukum, teks tanpa ekspresi wajah, tanpa intonasi atau gesture gitu ya, memang rawan disalahartikan. Linguistik forensik bahkan mengakui bahwa chat seringkali ambigu dan perlu melihat konteks hubungan antar pihak. Misalnya kebiasaan bahasa dan situasi emosi. Jadi sahabat cendol, mari kita refleksi sama-sama ya. Jangan buru-buru menilai isi chat sebagai bukti tunggal tanpa melihat konteks psikologis dan sosialnya. Kemudian tunggu part 2 karena netizen cendol akan bongkar analisa lebih dalam lagi soal strategi hukum Nikita Mirzani dan apa sih dampaknya ke posisi Mail di persidangan kemarin. Part 2 tentang kejanggalan di kasus Nikita Mirzani. Jadi pada persidangan tanggal 21 Agustus kemarin bikin netizen channel itu makin yakin ya bahwa kasus ini bukan sekedar soal pro dan kontra Nikita Mirzani, tapi juga soal konsistensi hukum. Dan bukan soal ada atau tidaknya unsur pidana ya sahabat cendol, tapi apakah unsur pidana itu bisa benar-benar berdiri sempurna di persidangan. Jadi gini loh sahabat cendol, jaksa penuntut umum saat memeriksa Mail itu justru banyak menyinggung soal mereview dan produk skincare. Nah, jadi hal inilah membuka kontradiksi yang sangat besar ya, karena kesaksian dari Reza Gladys tidak sejalan dengan isi dakwaan jaksa sendiri. Sekilas sih mungkin terdengar sepele ya, tapi dari kacamata ilmu hukum pidana ini masalah besar. Jadi sahabat cendol, unsur pidana terutama pada pasal pemerasan dengan ancaman atau pencemaran nama baik itu harus spesifik, harus jelas dan harus konsisten. Ya, kalau korban sendiri aja tidak bisa menjelaskan secara konsisten apa sih bentuk ancaman yang membuatnya merasa tertekan. Apakah karena skincare yang diduga ilegal ataukah karena body shaming, maka sahabat cendol unsur delik menjadi kabur. Jadi gini loh sahabat cendol, dalam teori hukum dikenal asas lex certa, artinya perumusan delik harus jelas. Kalau dasar tuduhannya berubah-ubah, maka ancaman hukuman juga tidak bisa ditegakkan dengan sah. Selain itu ada juga asas indubio pro reo. Jadi ketika ada keraguan, maka keraguan itu harus diputuskan untuk kepentingan terdakwa. Artinya kalau korban aja bingung, hukum tidak boleh ikut bingung lalu tetap hukum. Nah, sekarang udah paham ya. Jadi ketika keterangan di BAP atau di dalam dakwaan tidak selaras dengan kesaksian di persidangan, ya konsekuensinya bukan hanya melemahkan pembuktian, tapi juga berpotensi membatalkan konstruksi dakwaan jaksa. Pertanyaan reflektif kita sekarang, kalau korban saja tidak tahu persis apa yang membuat dia merasa terancam, apakah adil kira-kira jika pengadilan tetap menggunakan ancaman itu untuk menjerat seseorang? Sahabat cendol, inilah mengapa kita harus kritis. Persidangan ini bukan hanya drama artis, tapi juga uji konsistensi hukum. Nantikan part 3 kita akan bahas soal ketidakhadiran Daviana yang semakin menambah kejanggalan dalam kasus ini.